Salam damai sejahtera bagi kita semua. Garis besar pelajaran sekolah sahabat kali ini dengan judul kontroversi di Yerusalem. Pada pelajaran kali ini diawali dengan berita bahwa Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Di dalam kitab Markus sebelumnya yang kita baca bahwa Yesus melarang orang bercerita tentangnya. Tapi kali ini Yesus menyatakan sendiri siapa dia lewat tindakannya memasuki Yerusalem. Mengapa hal ini dilakukan? Saya melihat ada dua alasan mengapa Yesus melakukan hal ini. Pertama adalah Yesus sedang menggenapi nubuatan. Zakaria 9 ayat 9 berbicara atau menulis tentang kedatangan seorang raja ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai beban. Dan ketika ahli Taurat melihat peristiwa ini, mereka harusnya memahami bahwa Yesus yang datang ini adalah yang dimaksudkan di dalam kitab Zakaria 9 ayat 9 sebagai raja yang dinubuatkan. Alasan kedua adalah Yesus semakin dekat dengan misinya atau kematiannya. Zakaria 9 ayat 10 katakan, ia akan memberi damai sejahtera bagi bangsa-bangsa. Tentunya ini melalui kematiannya di kayu salib. Melalui kematiannya, Yesus akan menggenapi segala ritual yang dilakukan dalam bentuk upacara di bait suci. Ini pun harusnya dipahami oleh para ahli Taurat atau para pemimpin agama yang lain ketika itu. Tapi yang terjadi adalah yang sebaliknya. Saya ingin membagi dua tema besar yang akan membantu kita memahami pelajaran sekolah sahabat. Pertama adalah tema penolakan terhadap Yesus, dan yang kedua adalah tema teguran keras Yesus. Yang pertama, penolakan terhadap Yesus. Dalam pelajaran sepanjang minggu ini, Markus 11 dan Markus 12, kita melihat berulang kali para pemimpin agama mempertanyakan kuasa Yesus. Pada waktu Yesus mengusir para pedagang di pelataran bait suci, dia membalikkan kursi dan meja para penukar uang. Lalu mereka bertanya, dengan kuasa siapa engkau melakukannya? Lalu kemudian mereka juga menguji Yesus dengan mempertanyakan tentang apakah boleh membayar pajak kepada kaisar, kepada raja. Apakah ada kebangkitan? Karena orang-orang Saduki tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Dan apakah hukum yang terutama? Mereka pertanyakan itu. Dan tujuan pertanyaan itu adalah untuk menguji dan berharap bahwa Yesus salah dalam menjawab. Sehingga mereka punya alasan untuk menolak atau mungkin bahkan membinasakan Yesus. Semua itu ditanyakan sebagai bentuk keraguan dan penolakan. Tetapi Yesus dapat menjawab semuanya. Bahkan mereka takjub dan kagum dengan jawabannya. Sampai Markus 12 ayat 32 menulis, seorang ahli Taurat memuji Yesus. Lalu kemudian kategori yang kedua, tentang teguran keras Yesus. Kita membaca tentang Yesus mengutuk pohon ara. Ketika mereka melihat pohon ara dengan daunnya yang rindang, tetapi mereka tidak menemukan buahnya. Lalu Yesus mengutuk pohon ara itu dan keesokan harinya pohon itu mati. Sebetulnya ini adalah tindakan untuk menegur orang-orang ahli-ahli agama ketika itu. Ahli Taurat, Farisi, Saduki, dan lain sebagainya. Apa yang ditegur? Mereka hanya beribadah di bait suci tetapi mereka tidak menghasilkan buah. Mereka berkata-kata tetapi mereka tidak berbuat. Mereka mengaku menghormati hukum Allah, tetapi mereka tidak menurutinya. Jadi, kutukan terhadap pohon ara adalah bentuk teguran kepada mereka. Lalu kemudian, Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di pelataran bait suci. Dia membalikkan meja dan kursi para penukar uang dalam Markus 11 ayat 15 sampai 19. Sebetulnya ini adalah teguran yang datang kepada mereka yang datang ke bait suci, tetapi mereka tidak memahami apa tujuan bait suci itu. Malah mereka menggunakan bait suci itu untuk mendapat keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Dan mereka kehilangan makna yang sesungguhnya tentang bait suci yang ada. Lalu kemudian yang ketiga, Yesus menceritakan tentang perumpamaan mengenai penggarap kebun anggur. Seorang pemilik kebun anggur mempercayakan kebunnya kepada penggarap. Ketika pemilik anggur hendak meminta hasil dari kebun anggur, dia mengutus hambanya, tetapi hambanya itu dibunuh oleh para penggarap itu. Lalu akhirnya pemilik kebun mengutus anaknya sendiri dengan harapan supaya apa yang diminta diberikan.
tetapi justru penggarap itu juga membunuh anak dari pemilik kebun anggur itu. Melalui perumpamaan ini sebetulnya Yesus sedang mengungkapkan rencana jahat para pemimpin agama untuk membunuh Yesus. Tetapi hal itu pun tidak disadari oleh mereka. Jadi segala bentuk teguran keras yang dilakukan oleh Yesus ini adalah karena Yesus melihat bahwa tujuan didirikannya bait suci itu telah dilupakan oleh banyak orang ketika itu, terutama para ahli Taurat, Farisi, Saduki, dan pemimpin-pemimpin agama yang lain. Kita kembali ke judul besar, mengapa terjadi kontroversi di Yerusalem? Jawabannya adalah karena orang-orang ketika itu, terutama para pemimpin agama, mereka tidak memahami, atau mungkin mereka paham tetapi mereka menolak untuk menerima bahwa Yesus adalah kegenapan atas semua upacara yang ada di bait suci itu. Mereka lebih fokus kepada upacaranya sampai mereka tidak mengenali bahwa Yesus adalah wujud nyata dari setiap bagian upacara yang dilakukan di dalam bait suci. Mereka lebih percaya kepada praktek upacaranya daripada bersandar kepada Yesus yang menjadi tujuan dari upacara itu dilakukan. Dan kali ini Yesus sudah ada di hadapan mereka, tapi mereka tidak menyadari hal itu. Dan sederhananya, perlakuan mereka terhadap Yesus menunjukkan bahwa ternyata segala bentuk ibadah yang mereka lakukan selama ini di bait suci tidak membawa pertumbuhan rohani yang baik bagi mereka. Melainkan, selama ini peribadatan mereka di bait suci hanya sebagai bentuk pertunjukan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Inilah garis besar pelajaran sekolah Sabat. Semoga dengan pemahaman ini akan menolong Anda mengerti secara keseluruhan atau yang lebih luas lagi tentang pelajaran sekolah Sabat kita untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.